Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Masih pembahasan tentang al-ilmu wal ulama, namun pada yaitu topik pengertian ilmu dan tata cara pemanfaat atau tata cara mendapatkan ilmu serta keterangan tentang keutamaannya. Dan ini tinggal 2 poin di sini, insyaallah nanti kita pindah kepada topik yang selanjutnya. Man yakra wa yuqalu gharizatul aql untha. ويقال غريزة العقل أنثى فمن استفادوا من العلم ذكر ولن يصلح إلا معه. وقال ابن الجوزي رحمه الله كان مجلس الحسن بن علي ابن العباس الملقب بنظام الملك عابرا بالفقهاء وأئمة المسلمين وأهل التدين حتى كانوا يشغلونه عن مهمات الدولة. وقال له بعد كتابه هذه الطائفة من العلماء قد بسطتهم في مجلسك حتى شغلوك عن مصالح الرؤية ليلا ونهارا. فإن تقدمت ألا يوصل أحد منهم إلا بإذن، وإذا وصل جلس بحيث لا يضيق عليك مجلسك. وقال هذه الطائفة أركان الإسلام وهم جمال الدنيا والآخرة. ولو أجلست كلا منهم على رأسي لاستقللت لهم ذلك. Dan dikatakan gharizah. Apa gharizah? Naluri akal perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naluri akal itu ibaratnya perempuan, ibaratnya betina. Naluri akal itu ibarat betina. Perempuan. Dan tidaklah. Dan apa yang dimanfaatkan, diambil faidahnya dari ilmu adalah laki-laki. Dan tidaklah keduanya diperbaiki. Dan tidaklah keduanya itu baik, bermanfaat. Kecuali bila dibarengkan. Kalau bersama jadi, kalau nggak bersama nggak jadi.
Dan berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, dahulu di majlisnya Hasan bin Ali bin Abbas yang digelari Nidhamul Malik, Nidhamul Mulk, pemimpin dari para fuqaha dan para imam muslimin. Bukan pemimpin, amiran bin fuqaha. Majelisnya itu ramai dengan para ulama. Majelisnya ramai dengan para ulama dan a'immatul muslimin, para imam kaum muslimin, dan ahli agama. Ahli tadayun, tokoh agama, atau orang-orang yang beramal dengan agama, agamawan, tokoh agama. Hatta kanu yusbilunahu an ummatid dawlati, sehingga mereka sibuk menyibukkan, membuat Hasan bin Ali bin Abbas ini sibuk, menyibukkan Hasan bin Ali bin Abbas dari perkara-perkara, dari tugas-tugas kenegaraan. Artinya disibukkan dari tugas kenegaraan sampai tidak bisa menjalankan tugas kenegaraan karena majelisnya selalu dipenuhi dengan para ulama. Artinya nggak sempat untuk bicara negara, yang dibicarakan din, ya itu, politik hilang. Nah, maka dia berbicara Hasan bin Ali. Faqala lahu ba'du kuttabi, sebagian dari pencatat atau orang-orang yang duduk di majlis itu atau para sekretarisnya berkata, ini adalah kelompok dari ulama yang engkau membentangkan. Basattahum fi majlisika, artinya engkau memberikan tempat yang luas bagi mereka di dalam majlismu. Engkau memberikan tempat yang luas bagi mereka di dalam majlismu, sehingga mereka sibuk kepadamu, menyibukkanmu dari urusan-urusan rakyat siang dan malam, malam dan siang. Iya, kalau di Arabnya lailan nahar, kalau kita terjemahkannya siang dan malam. Wa in taqaddamta, maka apabila fa in taqaddamta alla yusila ahadun minhum illa biidnin, sekiranya engkau memberikan aturan agar seseorang dari mereka itu tidak masuk kecuali dengan izin, maka sekiranya engkau memberikan aturan agar mereka, salah satu dari mereka tidak masuk melainkan dengan izinmu. Dan apabila wa in wasala jalasa bihaitsu la yadiku alaika majlisu, dan apabila dia sudah sampai duduk, nah, dia akan duduk di tempat yang tidak akan membuat majelismu itu berdesak-desakan atau yang mendesakmu, menyempitkanmu. Dan apabila dia sudah masuk dan duduk di sisi yang tidak menyempitkan majelismu, maka beliau berkata, dari Taifatu Arkanul Islam, maka ini adalah kelompok rukun-rukun Islam. Kelompok ini, orang-orang yang datang di tempatku ini, mereka ini ibaratnya adalah rukun Islam, tiang-tiang Islam. Dan mereka adalah, mereka inilah yang mengindahkan dunia dan akhirat. Walau ajjastu kullan minhum ala ra'si, ya, ajjastu. Dan seandainya aku berdua dari mereka.
Seandainya masing-masing dari mereka aku tempatkan di kepalaku, lastaklaltu lahum dzalik, niscaya aku masih merasa kurang. Artinya aku masih merasa kurang memberikan tempat buat mereka atau memberikan kebaikan untuk mereka. Nah, tayyib, kita baca. Yuqalu gharizatul aqli untha wa ma yustafadu minal ilmi dzakar wa lan yasluha illa ma'an. Dikatakan ungkapan ini, naluri dari akal, itu artinya naluri akal itu ibaratnya adalah wanita. Wa ma yustafadu minal ilmi, sedangkan ilmu yang diambil manfaatnya itu namanya zakar. Ilmu yang diambil manfaatnya itu adalah ibarat laki-laki. Nah, ilmu tidak bisa menghasilkan faedah kalau tidak ada akal, tidak ada naluri akal. Maknanya ilmu itu tidak manfaat kecuali dengan dibarengi akal. Sebagaimana seseorang perempuan dan laki-laki tidak akan bisa membuahkan anak kecuali kalau mereka bersama. Nah, itu ungkapan walan yasluha, keduanya ini tidak akan bisa, laki perempuan tidak akan bisa melahirkan kecuali kalau bareng. Yaitu sama juga, ilmu itu tidak akan memberikan hasil kecuali dapat difahami dengan baik, kecuali kalau ada gharizatul aql dan ada yang diambil faedahnya. Karena ilmu itu kadang-kadang ia sesuatu yang normatif, dan kadang orang hanya menghafal atau mengetahui, tetapi sesungguhnya itu tidak memberi faedah kalau belum ditelurkan dalam bentuk amalan, dalam bentuk perbuatan. Ya, sebagaimana kita kembali kepada dasar pertama bahwa ilmu bermanfaat itu kalau sudah diamalkan. Kalau belum diamalkan maka dia belum bermanfaat. Seperti di atas juga, bahwa ilmu itu yang bisa melahirkan khasyatullah. Kalau ilmu itu belum khasyatullah maka dikatakan bukan alim, artinya tidak menjadi alim. Nah, dan seterusnya. Pada intinya bahwa akal, ghorizah, firasat, bukan naluri akal itu yaitu fungsinya adalah untuk memahami ilmu. Nah, ilmu itu tidak bisa diambil faedahnya kecuali dengan difahami secara benar dengan akal. Bukan akal yang tercela, yaitu akal yang tidak berpegang kepada ilmu atau akal yang ngotak-ngatik ilmu, bukan. Tapi akal yang ditempatkan untuk memahami ilmu sebagaimana mestinya. Karena kita tidak mungkin membaca Al-Quran tanpa menggunakan gharizatul aql, tanpa menggunakan naluri akal, tanpa memfungsikan akal sama sekali. Yang tercela adalah ketika akal itu lepas dari tuntunan wahyu, tidak sejalan dengan wahyu. Maka seperti orang punya akal tetapi menggunakannya tidak tepat, menolak adanya peristiwa Isra dan Mi'raj misalnya. Kenapa? Menurut mereka tidak masuk akal. Artinya akal ini menyimpang dari tuntunan wahyu. Karena sungguhnya peristiwa Isra Mi'raj itu hakikatnya sangat makul, sangat rasional. Kenapa? Karena yang memperjalankannya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada sesuatu pun yang samar. Kenapa kok dipandang sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak masuk akal? Justru orang yang tidak mengimani peristiwa Mi'raj atau Isra dan Mi'rajnya Nabi, justru dia yang tidak memanfaatkan akalnya secara benar. Dari sini mafhum enggak? Iya. Jadi kalau akal itu digunakan secara benar akan diterima semua yang dari syariat. Tidak ada yang bertentangan satupun. Nah, ketika orang itu melepaskan akalnya dari ilmu, yaitu sumber kebenaran, kitabullah dan sunnah Nabi SAW ala fahmi salafis saleh, maka akal itu akan bertindak
sembrono, ngawur, serampangan. Kenapa? Karena masing-masing akal itu ibarat apa? Kendaraan tanpa kendali, ibarat kuda tanpa pengendali. Kalau coba kuda dilepaskan tanpa mengendali, kayak apa? Maka dia akan berjalan seenaknya. Mereka satu dengan lain saling mempengaruhi dan saling mengikuti, dan kadang mereka berkelahi seperti juga kambing, laki perempuan dilepaskan akan terjadi benturan, peperangan dan rebutan betina kalau tidak ada pengendali. Nah, penggembala itu adalah pengendali. Penggembala itu adalah pengendali. Nah, di sini agama itulah pengendali akal, untuk meluruskan akal sehingga akal itu tidak binal, tidak binal. Hadza wallahu taala alam. Sehingga bahwa laki dan perempuan itu akan memberi kemaslahatan kalau mereka berdua dibarengkan, artinya bisa menghasilkan anak turunan kalau dengan dipernikahkan, dikawinkan. Sama gharizatul aqli itu harus dikawinkan dengan mayustafadu minal ilmi, yaitu dikawinkan dengan ilmu untuk bisa melahirkan faedah itu. Kemudian waqala Ibnul Jauzi rahimahullah, berkata Ibnul Jauzi rahimahullah, kana majlisul Hasan bin Ali bin al-Abbas al-mulaqab nizamul mulki amiran bil fuqaha'i wa a'immatil muslimina wa ahli tadayyuni hatta kanu yushghilunahu an muhimmatid daulah. Majelisnya Al-Hasan bin Ali bin Al-Abbas yang biasa digelari dengan nizamul mulki, yaitu undang-undang kerajaan. Itu majelisnya Al-Hasan itu dilakopi dengan undang-undang kerajaan. Kenapa? Karena duduk di situ melahirkan ketentuan-ketentuan undang-undang di dalam negara. Nah, ini dulu majelisnya Al-Hasan bin Ali bin Abbas ini selalu dipenuhi dengan al-fuqaha, dipenuhi dengan para ulama, para ahli ilmu, wa a'immatul muslimin, dan juga tokoh kaum muslimin, imam-imam kaum muslimin. Jadi di kalangan para ulama juga, fuqahanya, ahli fikihnya, ahli hadisnya, dan seterusnya. Wa ahlu tadayyun, dan juga orang-orang yang beragama dengan baik, yaitu orang-orang yang suka mengamalkan agama dengan baik. Allahu Akbar. Ini seorang majelis di kalangan pemimpin, di kalangan Bani Abbasiyah. Hatta kanu yushghilunahu an muhimmatid daulah, sampai tamu-tamu ini yang di majelisnya Al-Hasan bin Ali ibn Al-Abbas di sini sampai membuat beliau itu tidak ngurusin negara, membuatnya sibuk untuk mengurusin tugas-tugas negara. Ini ungkapan bukan berarti tidak menyelesaikan tugas negara. Maknanya hampir-hampir urusan negara itu terabaikan karena menyambut tamu mereka. Itu tamu-tamu beliau ini. Faqala lau ba'du kuttabi, maka juru tulis sebagian atau salah seorang dari juru tulis daripada Al-Hasan bin Ali ini, bin Al-Abbas ini, berkata kepada beliau, mengusulkan, hadhi ta'ifah minal ulama qad basattahum fi majlisika hatta syaghaluka an masalihir ra'iyyati lailan wa nahara. Ini kelompok ulama-ulama ini, mereka telah engkau berikan tempat yang begitu luas, begitu luang, begitu besar porsinya di dalam majelismu, sehingga mereka menyibukkanmu dari urusan-urusan rakyat, dari kepentingan-kepentingan rakyat. Siang dan malam mereka kumpul di majelismu terus. Fa in taqaddamta alla yusila ahadun minhum alla yusala ahadun minhum illa biidnin. Sekiranya engkau membuat aturan, mengemukakan aturan, jangan seseorang dari mereka itu bisa masuk, bisa sampai ke dalam kecuali dengan izin. Wa idza wasala jalasa bihaitsu la yadhiqu 'alaika majlis. Artinya bukan ditolak tapi nunggu giliran gitu. Sehingga mereka itu enggak membuat dirimu ramai terus itu. Siapa yang punya urusan negara, siapa yang ini, nah itu sehingga mereka bisa datang, bisa ini.
Wa idza wasala, sehingga kalau ada yang sampai masuk ke dalam majlismu, jalasa, dia bisa duduk, bihaitsu la yadhiqu 'alaika majlis, sehingga tidak membuat majlismu ini sempit, menyempitkanmu, sehingga mungkin duduknya Al Hasan bin Ali dengan mereka tamu itu sudah hampir rapat gitu. Maka apa yang dikatakan oleh Al Hasan bin Ali bin Abbas ini? Hadhihi ta'ifatu arkanul Islam. Ini satu ungkapan yang luar biasa. Ini kelompok ulama-ulama dan ahli tokoh-tokoh agama ini adalah ibaratnya arkanul Islam, tiang daripada Islam. Wahum jamalud dunya wal akhirah. Mereka inilah yang mengindahkan dunia dan akhirat. Artinya duduk bermajlis dengan mereka akan mengambil faedah, kita bisa mendapatkan faedah yang banyak tentang ilmu, tentang pemahaman din, dan tentang pengamalan dan persoalan-persoalan agama yang ada di rakyat dan sebagainya. Bagaimana termasuk peraturan-peraturan negara yang didasari dengan agama. Walau ajlastu kullan minhum ala ra'si lastaqlaltu lahum dzalika. Seandainya aku dudukkan mereka itu di kepalaku, ibaratnya aku dudukkan mereka semua sampai duduk di kepalaku, lastaqlaltu lahum dzalika, aku masih merasa kurang untuk menjamu mereka. La ilaha illallah. Ini luar biasa majelisnya seorang pejabat petinggi negara, tapi khalifah lah, ataupun amir, akan tetapi banyak dihadiri oleh ulama-ulama. Sekiranya majelisnya pejabat kita kayak gini, wah insya Allah tidak ada yang akan menghalalkan minuman keras, tidak ada yang akan, semua yang akan tersampaikan adalah hal-hal yang positif, dan juga insya Allah tidak ada persoalan-persoalan agama. Ini bedanya orang-orang dulu di dalam memerintah negara dan orang-orang sekarang. Kalau pejabat sekarang mau masuk aja harus pakai aturan, protokol yang begitu ketat, yang belum tentu semua orang bisa. Ini semua tokoh-tokoh agama, ulamanya, sampai mereka pengamalnya bisa kumpul semua bersama dengan Al Hasan bin Ali bin Al Abbas. Naam. Al-an nasaih wa taujihat lil alim wa talibil ilmi. Nasihat dan arahan-arahan bagi seorang yang berilmu dan juga orang yang penuntut ilmu. Naam, man yaqra. لا يكون الرجل من العلم بمكان حتى لا يحسد من فوقه ولا يحقر من دونه ولا يبتغي بالعلم ثمنا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم. نعم. إلا كان لبعضهم فتنة. نعم. وقال الزهري رحمه الله إن هذا العلم إن أخذته بالمكاثرة غلبك ولم تظفر منه بشيء ولكن خذه مع الأيام والليالي أخذا رفيقا تظفر به. وأن وكيع رحمه الله قال
la yakmulu rajulu hatta yaktuba amman huwa fawqahu wa amman huwa mithlahu wa amman huwa dunahu. Wa qala Ibnu Uyainah rahimahullah, yustahabbu lil alimi idza allama alla yu'annifu alla yu'annifa wa idza ullima alla ya'nafa wa fi hikmati Luqman alaihi salam innal alima al-hakima yad'u an-nasa ila ilmihi bis-samti wal waqar wa innal alima al-akhraq yab'udu an-nasa an ilmihi bil hadari wal ikthar. Nah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, tidaklah seorang laki-laki itu tidaklah ada seorang laki-laki yang la yakunur rajulu minal ilmi bimakanin, kedudukan seorang dari ilmu tidaklah menempati satu tempat. Artinya bahwa sungguhnya ilmu pada diri seseorang itu tidak akan mencapai satu tingkatan derajat, sehingga artinya ilmu itu tidak akan ada pada dirinya sehingga ia tidak merasa iri siapa yang berada di atasnya. Nah, dan dia tidak yahkir, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talikin. Menghinakan, dia tidak merendahkan mandunahu, yang tidak berilmu, mandunahu yang di bawahnya. Wala yaqtadi bil ilmi thamanan, dan dia tidak mengukur ilmu itu dengan harga, dan dia tidak menginginkan harta dengan ilmu, dia tidak menginginkan harta dengan ilmu, atau tidak mencari harta dengan ilmu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, tidaklah engkau menyampaikan hadis kepada suatu kaum yang mana akal mereka belum sampai padanya, kecuali sebagian dari mereka akan menjadi fitnah. Tidaklah engkau menyampaikan sebuah hadis kepada satu kaum yang akal mereka belum bisa memahaminya, kecuali melainkan sebagian mereka akan menjadi fitnah. Berkata Imam Zuhri rahimahullah, ini di sini sebenarnya ada perkataan Imam Al-Bukhari, nggak ada ya? Ya enggak apa, guys. Sesungguhnya ilmu ini, jika engkau mengambilnya dengan al-mukatsarah, banyak, olah baka, dia akan mengalahkanmu. Tadfar minhu bi syai'in, kamu tidak memperoleh untung, tidak beruntung. Dhafirat, nah, dhafirat tadfaru. Kamu tidak akan beruntung darinya sesuatu pun. Artinya bahwa ilmu ini apabila engkau mengambilnya secara banyak-banyak itu,
maka dia justru akan mengalahkanmu, dan kamu tidak akan bisa memperoleh keberuntungan dari ilmu itu sedikit pun. Akan tetapi ambillah dia bersama ma'al ayyam, hari-hari waktu yang mengikuti hari-hari dan malam-malam. Artinya bahwa ilmu itu tidak kita telan sepanjang sehari itu kita habiskan semua, kita pelajari semua. Ikuti bersamaan dengan hari, perjalanan hari dan malam itu. ahlan rafiqan, ambillah dengan lembut. Iya. Tadfar bi. Maka engkau akan beruntung dengannya. Maka engkau akan memperoleh keberuntungan dengannya. Dan dari wakil rahimahullah dia berkata, tidaklah Seseorang itu sempurna, ya mencapai derajat kesempurnaan, sampai derajat kesempurnaan sehingga dia menulis Nah. dari siapa orang yang berada di atasnya dan dari siapa orang yang sederajat dengan dia iya. dan dari siapa yang di bawah dia. Nah, Berkata Ibnu Iman rahimahullah, yustahabbu lil alimi, lebih disukai. disukai di seorang alim ketika dia mengajarkan Allah yuhanif, Tidak bersikap kasar. dan ketika diajari Allah yaknaf, Dan tidak keras hati. ketika diajari tidak keras hati. Dan dari hikmah Luqman alaihissalam, sesungguhnya orang yang alim dan yang hakim Bijaksana. mengajak manusia kepada ilmunya bisomti wal waqar, bisom dengan Liyasmut, diam, diam dan waqar, tenang. dan tenang. Dan sesungguhnya seorang alim itu akhraq Seorang alim yang akhlak, yang terburu-buru, buru-buru, yaqrudun nas, dia menjauhkan manusia, mengusir manusia, mengusir manusia dari ilmunya, bil hadari wal ikthar. hadar itu nerocos. Apa nerocos bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya? Bil hadar. Nah, itu semacam itu, ngomong nggak berhenti, cepat gitu. Wal ikthar, dan juga panjang, banyak. Nah, kita lanjutkan setelah adzan Isya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a rahimani wa rahimakum. Topik nasaih wa taujihat lil alim wa talibil ilm. Beberapa nasihat dan pengarahan untuk orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, la yakunur rajulu minal ilmi bimakan, seseorang tidak akan mendapatkan kedudukan dengan ilmu hatta la yahsuda man fawqahu, sehingga ia tidak memiliki sifat iri dan dengki terhadap orang yang lebih alim darinya. Wala yahkira man dunahu, juga tidak merendahkan, tidak menghina orang yang di bawahnya. Wala yabtaghi bil ilmi samanan, dan dia tidak mencari harta dengan ilmu. Ini orang baru dia memiliki ilmu. Dikatakan la yakunu rajul minal ilmi, maka artinya seorang itu tidak mendapatkan kedudukan dengan ilmunya kecuali dengan hal-hal yang tiga tadi. Tidak tidak dengki, iri kepada orang, tidak iri kepada orang yang lebih alim, tidak merendahkan, menghina orang yang di bawahnya, dan juga tidak mencari kekayaan ataupun mencari harta dengan ilmunya. Yang kedua, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, hadis ini khabar ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimahnya. Ma anta bi muhadditsin qauman haditsan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Selagi kamu, artinya selama kamu berbicara kepada seorang, atau tidaklah kamu menyampaikan satu ilmu, menyampaikan satu hadis kepada satu kaum yang akal mereka belum mampu mencapainya. Artinya berbicara tentang hal-hal yang sulit, bicara kepada orang awam tentang ilmu hadis misalnya, tentang diroyah, riwayah. Ini orang melompong, wah hebat, kamu dapat apa? Nggak tahu. Nah, ini artinya menyampaikan sesuatu yang tidak dipahami, apalagi sampai masalah-masalah yang pelik, sehingga sampai pada masalah-masalah yang bisa menimbulkan fitnah. Maka dikatakan di sini, ma anta bi muhadditsin qauman hadisan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnatun. Tidaklah engkau menyampaikan sebuah hadis kepada satu kaum yang akal mereka belum bisa memahaminya, melainkan akan menimbulkan fitnah bagi sebagian yang lain. Artinya pada sebagian mereka yang belum paham akan menimbulkan fitnah. Maka kalau kita melihat para ulama yang mereka ini gelarnya sudah profesor, doktor, ya kalau bicara yang disampaikan ya hal-hal yang sederhana yang bisa kita terima. Bahkan kadang-kadang kita ngomong, kayak yang ustadz kita aja sama. Seolah-olah seperti itu yang disampaikan, karena mereka ingin menyampaikan apa yang bisa ditangkap dan bisa dipahami oleh umat, bukan untuk menyampaikan sesuatu yang, coba kalau mereka bicara tentang apa yang mereka dapatkan di dalam kuliahnya. Ini ustadz-ustadz kita yang doktor-doktor pulang dari Madinah, coba bicaranya tentang apa itu ilmu kalam, apa itu bantahan terhadap ilmu kalam, justru kita tidak akan paham, tidak bisa mengambil faidah dari hal-hal serupa itu. Maka di sini seorang yang alim ketika hendak menyampaikan ilmu, hendaknya menyampaikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Meskipun sesuatu yang sederhana, bahkan mungkin pengulangan. Meskipun itu pengulangan, tetapi sesuatu yang pengulangan. Bukankah Al-Quran banyak mengulang masalah-masalah yang sama, ayat-ayat, bahkan lafaz-lafaz yang sama di dalam satu surat atau di dalam beberapa surat yang berbeda. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wailul lil mukadzibin. Itu kan kalimat-kalimat yang banyak diulang di dalam Al-Quran, bahkan di dalam satu surat sampai beberapa kali pengulangan. Ada yang lafadznya sedikit berbeda. Nah, ini yang tambahan di sini yang tidak ada di tempat teman-teman. Wa qala Al-Bukhari rahimahullah, Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau berkata, qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Ibnu Abbas beliau berkata, kunu rabbaniyin, yakni beliau membacakan firman Allah surat Ali Imran ayat 79. Kunu rabbaniyin, beliau menafsirkan, jadilah kalian orang-orang rabbani.
Beliau tafsirkan apa itu makna Rabbani, hulama'a, fuqaha'a. Ulama itu yaitu orang yang penyantun, penyabar, yang arif, bijaksana, cerdas. Nah, ini maknanya ulama itu. Halim itu banyak. Ulama jamak dari halim. Halim itu yaitu tadi cerdas, bijaksana, arif, tidak terburu-buru, gampang memaafkan, penyabar. Itu makna pada kata halim. Sangat banyak sekali. Fuqaha orang yang faqih, orang yang faham terhadap agama, orang yang banyak ilmunya, itu fuqaha. Maka perintah Allah, kunu rabbani, jadilah kalian orang-orang yang cerdas, berakal, bijaksana, penyabar, pemaaf gitu, dan berilmu. Wa yuqal, nah dikatakan makna ar-rabbani, yang diartikan ar-rabbani di sini, alladzi yurabbin nasa bisigharil ilmi, yang merawat, mendidik manusia dengan sigharil ilmi, dengan ilmu-ilmu yang mudah, ilmu-ilmu yang kecil, qabla kibarihi, sebelum ilmu-ilmu yang besar. Jadi kalau mau mengajarkan sesuatu itu dari awal, mana yang paling mudah dipahami dan mana yang paling penting dan dibutuhkan. Jangan kemudian datang satu majlis langsung kita bicara bid'ah misalnya, di masyarakat yang masih belum tahu bid'ah itu apa. Nah, ini akhirnya akan menimbulkan fitnah tadi, karena tadi mereka belum mampu menjangkau masalah itu. Yang terpenting misalnya kita masuk ke dalam satu kajian, kita cari apa yang mereka bisa pahami dengan mudah. Misalnya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mahabbatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa, bagaimana, dan contoh-contoh dari cinta para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lebih dibutuhkan umat, dan mereka lebih tertarik karena mereka pada hakikatnya seorang Muslim yang mengaku dirinya Muslim akan cinta kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu baru kemudian bertahap apa dikenalkan, seperti para ulama menjelaskan dari yang termudah usul salasah. Usul salasah mengenalkan siapa Allah, mengenalkan apa itu Islam, mengenalkan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya tadi mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi baru kecil mengajarkan ilmu-ilmu yang mudah, baru kemudian yang lebih berat lagi. Maka majelis itu yang bagus itu yang berurutan. Tematik bolehlah sekali-kali, tapi kalau yang dikaji setiap mengisi kaji tematik, orang tidak dapat apa-apa. Artinya terlepas sana terlepas sini, nggak berurutan, nggak sistematis, nggak berurutan, nggak teratur. Tapi kalau kita baca sebuah kitab yang isinya kita pandang baik, mudah, nah kita bisa memahaminya, bisa mengambil faedah darinya. Selesai satu kitab, kita pindah kepada kitab berikutnya, atau kita bikin kurikulum sendiri. Kurikulum kajian saya, urutan saya pertama kali ngisinya apa, berikutnya tahapannya apa, yang kira-kira itu bisa menjadi runut sehingga orang itu bisa menangkap. Sehingga mereka tanpa harus kita bicara tentang bid'ah, mereka sendiri yang akan mengatakan ini bid'ah. Tanpa kita harus mengatakan ini nifak, mereka sendiri akan mengatakan ini nifak, dan seterusnya. Yaitu karena berurutan. Sedangkan kalau kita ngisi kajian, makanya kalau ngisi kajian bulanan itu susah. Susahnya mau dibuat runut sebulan sekali, kita datang lagi udah lupa yang kemarin. Akhirnya terpaksa harus ngisinya materi-materi tematik, tapi ya dipilihkan yang muatannya, karena tematik itu beratnya apa? Materinya harus dipadatkan. Dan sebenarnya di dalam agama itu nggak ada persoalan yang ringkas padat, itu nggak ada. Persoalan itu pasti mendalam semua. Sehingga ketika dipadatkan, kita hanya bisa memberikan sesuatu yang dasar, yang sedikit, poin-poinnya lah, poin-poinnya. Nah, poin-poin itu kadang-kadang bisa ditangkap dengan baik dan kadang-kadang disalah pahami. Karena apa? Penjelasan, coba kita bicara dalam waktu yang singkat tentang bid'ah, susah orang menerimanya. Kita belum selesai menjelaskan tentang bid'ah, sudah terputus habis waktunya. Yang ada keluar dari sini, sialan, gua dibidah-bidahkan, kan gitu akhirnya. Semua masuk neraka yang nggak kena bid'ah. Kenapa? Karena penjelasan nggak tuntas.
nggak selesai. Padahal syariat, betapa para ulama mengatakan bid'ah bagaimana dan seterusnya, dijelaskan runutan bid'ah dan siapa yang dibid'ahkan dan bagaimana amalan itu bid'ah dan kedudukan bid'ah di dalam agama dan bagaimana sikap para ulama terhadap bid'ah. Ini semua adalah perkara-perkara yang sungguhnya bukan perkara baru dan bukan dibicarakan oleh orang-orang yang baru, namun juga dari zaman para sahabat, para tabi'in, mereka juga sudah berbicara bid'ah karena asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala Az-Zuhri rahimahullah, inna hadzal ilma in akhadtahu bil mukatharati ghalabaka wa lam tadfar minhu bi syai'in walakin khudhu ma'al ayyam wal layali akhdan rafiqan tadfar bihi. Sungguhnya ilmu ini, yaitu ilmu agama ini, kalau engkau mengambilnya dengan tamak, itu bil mukatharah, wah dilahap semua, dibaca semua, dihafal semua, ghalabaka, engkau akan dikalahkan, nggak bisa ngamalin karena sibuk mengamalkan ini, yang ini lupa nanti bagaimana mengamalkannya. Ghalabaka, ilmu itu justru mengalahkan kita, bahkan kadang kemudian kita akan bingung sendiri gitu, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini gimana. Kenapa? Karena kita belum memahami satu ilmu, kita sudah menambahkan dengan ilmu yang lainnya lagi. Walam tadfar minhu bi syai'in, kamu nggak mendapatkan keuntungan sedikit pun, ibaratnya itu. Meskipun sebenarnya tidak sama sekali nggak mendapatkan keuntungan, tidak. Cuman artinya diibaratkan sampai muspro itu. Kalau kamu mengejar dengan membaca seperti orang yang membaca, kita menghatamkan Quran, balik menghatamkan Quran, tapi kita nggak membaca tafsirnya, ya kita nggak bisa mendapatkan faedah selain pahala membaca Al-Quran. Sedangkan pemahaman Al-Quran kita diperintahkan Iqra kitabak, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca dengan memahami, itu akhirnya nggak kita dapati. Padahal makna membaca bukan membaca tulisan, tapi menghayati yang dibaca. Nabi SAW ketika disuruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu adalah untuk membaca yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam, yaitu dimasukkan dalam pikiran beliau, difahami, kemudian dihayati dan dihafalkan dan diamalkan di dalam kehidupan beliau. Ini kalau membahas masalah Iqra aja, Masya Allah. Kenapa ayat yang pertama kali turun Iqra gitu? Bacalah. Dan padahal Nabi tidak bisa baca, disuruh membaca. Maknanya membaca tidak harus berarti membaca tulisan. Sehingga Nabi ketika itu mengatakan, mana biqari, aku tidak bisa membaca. Iqra, mana biqari, didekap lagi, disekap sampai terengah-engah, tersengah-sengah, tidak bisa nafas, dilepaskan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan lagi Iqra. Di dalam sebuah riwayatnya tapi diperselisihkan, yaitu disodorkan di situ sebuah lembaran Iqra. Mana biqari, maka Nabi mengatakan mana biqari, karena di situ ada lembaran yang tertulis di situ ayat-ayat suci Al-Quran tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kata Nabi, mana biqari, aku tidak bisa baca. Nah, kemudian dituntun ketika keempatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan. Nah, di sini apa pelajaran pertama? Bahwa kita diperintahkan untuk belajar. Iqra itu adalah sarana seseorang untuk mendapatkan ilmu. Itu yang pertama kali. Kita tanpa ilmu nggak bisa. Dan apa ilmu yang pertama kali kita pelajari? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenali Allah. Kita pertama kali disuruh kenali apa? Nggak bismi ilmi, nggak bismi al-kaun, nggak bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Maka di sini, dan mengenali Allah itu adalah melalui diantaranya adalah dengan penciptaannya langit bumi. Dan di sini bismi rabbikal ladzi khalaq menyadarkan kepada kita bahwa kita ini adalah seorang makhluk ciptaan, yang artinya kita tidak memiliki kuasa apapun. Ini dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Manusia diciptakan dari segumpal darah untuk menunjukkan kehinaan manusia, sehingga menyadarkan untuk tidak sombong. Nah, apalagi sombong di hadapan Allah, berani merubah hukum Allah yang tadinya haram dihalalkan. Ini karena dia nggak membaca, nggak Iqra tadi.
Alladzi khalaqal insana ma lam ya'lam. Yang mengajar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia yang sebelumnya tidak mengetahui apapun. Nabi sebelumnya tidak tahu mal kitab wa mal iman, tidak tahu apa itu kitab suci Al-Quran dan apa itu iman, sampai Allah mengajarkan melalui malaikat Jibril. Wah, ini mengupas masalah Iqra saja sudah mendalam. Betapa sungguhnya kandungan ayat-ayat suci Al-Quran itu patut untuk direnungi, untuk dihayati, karena semuanya adalah ilmu. Dan itu tidak harus terburu-buru. Sehari satu ayat kita baca, kita renungi, kita pahami. Besok tambah lagi satu ayat. Kadang kita mengulang lagi ayat yang sama, itu sudah lupa. Sudah lupa maknanya, sudah lupa hafalannya. Maka mengulang-ulang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyampaikan ilmu kepada para sahabat banyak pengulangan, sehingga banyak hadis yang serupa yang diulang-ulang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak kesempatan. Meskipun nanti digabungkan, yang tema ini digabungkan dengan ungkapan yang lainnya, namun tetap itu diulang-ulang. Walakin, akan tetapi untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, khudhu, pelajarilah ilmu itu ma'al ayyam wal layali, yaitu beriringan dengan berjalannya waktu siang dan malam, dan rafiqan, dengan cara sabar, lemah lembut, jangan tergesa-gesa, terburu-buru. Ada orang mengatakan, wah, buku segini sehari habis saya. Iya, selalu sekedar membaca habis. Tapi berapa yang bisa kita tangkap dari buku yang segini kita baca sehari habis? Yang baik itu kita membaca, kecuali orang yang memang diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah misalnya. Beliau membaca, diriwayatkan kalau beliau membaca ini sekali lewat itu sudah langsung hafal. Itu karena alimnya, maka beliau menghafalkan kitab Muwatta hanya 3 bulan. Kitab Muwatta itu tebel 5.000-an hadis, itu 3 bulan selesai. Nah, artinya ada orang-orang yang memang diberi kemampuan menghafal, mengingat. Dan orang-orang Arab ada, dikisahkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ada seorang pengembala apa namanya, yang bekerja sebagai pembawa onta gitu. Tuannya naik, dia yang menggandeng onta itu kalau di padang pasir. Ketika suatu perjalanan, dalam perjalanan itu bertemu dengan orang Inggris, entah orang Inggris, pokoknya orang Barat, yang dia ngomongnya pakai bahasa Inggris. Ini tuannya tidak bisa bahasa Inggris, yang ini tidak bisa bahasa Arab. Gebrek, sampai akhirnya mereka dibawa ke pengadilan. Pengadilan bingung ini, akhirnya ngambil juru bicara apa, penterjemah dari bahasa Inggris sama penterjemah dari, jelas kalau bahasa Arab sudah enggak, artinya penterjemah bahasa Inggris. Apa disampaikan ini gini-gini, nggak ada yang selesai. Nggak jelas ini, karena ini nggak paham, ini nggak paham. Akhirnya tanya kepada tuannya ini, yang mengendarai unta ini, kamu sama siapa saat itu? Ya kita berdua. Nggak ada orang lain, nggak ada, itu pembantu saya yang bawain. Nggak sini. Lah dia bisa apa sudah bawa sini? Kemudian ditanya, engkau menyaksikan pembicaraan mereka? Iya. Engkau tahu apa yang mereka bicarakan? Saya tidak paham, tapi saya ingat apa yang mereka omongkan. Coba ceritakan. Diceritakan semua omongan tuannya dengan bahasa Arab, omongan orang Inggris ditirukan dalam bahasa Inggris. Allahu Akbar. Dia nggak paham, cuman dia mengingat setiap lafaz apa yang diucapkan orang itu, dan dia bisa menirukan. Barulah paham, ini tanya arah ini nanyain masalah apa, sehingga akhirnya diselesaikan masalah. Yang cerita ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika mensyarah hadis Riyadhus Shalihin. Allahu Akbar. Jadi ada orang yang memang dia bisa mengingat setiap kalimat yang dilafalkan dalam bahasa asing yang dia tidak paham. Kalau dari tuannya mungkin maklum karena satu bahasa. Tapi ini orang dari luar yang bahasanya bahasa Inggris,
tapi dia bisa menjelaskan. Ada walakin khudhu ma'al ayyam wal layali akhdan rafiqan. Kalau kita mengambil ilmu itu mengikuti, artinya beriringan dengan hari-hari yang berlalu, artinya siang malam kita belajar terus dengan kita tafakuri, tekuni, tadfar bihi, insyaallah kamu akan memperoleh keberuntungan dengan ilmu. Kita membaca buku ini sekali itu hanya nyantolnya sedikit-sedikit. Tapi kalau kita membaca ulang yang kedua kali, mulai ada penambahan informasi yang kita ambil. Kita ulangi yang ketiga, maka akan semakin dapat banyak lagi yang kita baca itu. Maka jangan pernah kita ini merasa, wah sudah saya baca nggak perlu. Itu salah. Justru ketika kita sudah pernah baca, kalau kita harusnya kita mengulang buku itu untuk kita baca yang kedua kali, yang ketiga kali. Karena Imam Asy-Syaukani itu membaca Fathul Bari, saya lupa antara beliau menyebutkan 50 kali atau 500 kali. Fathul Bari 14 jilid, syarah dari kitab Sahihil Bukhari. Itu dibaca diulang sampai 50 atau 500 kali yang seperti yang beliau katakan. Dan apa kata beliau? Setiap saya mengulang baca selalu saya dapat hal yang baru. Padahal itu baca sudah berulang-ulang. Katakanlah 50 kali. Orang membaca 50 kali itu mestinya kan bosan. Ini enggak, justru mendapatkan hal yang baru lagi, hal yang baru lagi. Apa maknanya? Kemarin yang belum kita bisa pahami, hari ini kita pahami. Kemarin yang masih setengah-setengah kita pahami, ketika kita mengulang yang kesekian kali baru kita paham. Kemarin yang kita baca kita lupa, dengan mengulang kita jadi ingat. Dan orang yang terbiasa membaca mengulang-ulang, nantinya biasanya dia sekali membaca bisa ingat. Kenapa? Karena buku-buku, kitab-kitab para ulama antara yang satu dengan yang lain itu banyak kemiripan. Kitab akidah misalnya, kitab akidah yang ditulis Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam At-Tahawi, Imam Al-Baghawi, Imam Al-Lalikai, semuanya isinya hampir hanya ada ini pelengkap, ada di sini yang menambahkan ini, hanya itu. Namun pengulangan, di situ akan membantu kita untuk mengingat, sehingga ketika kita membaca buku yang enak itu kita kuasai satu materi, misalnya masalah akidah, kita kumpulkan buku-buku tentang akidah, kita baca ini kitab siapa, kitab siapa, kitab siapa, kitab siapa. Nanti di situ kita akan semakin banyak mendapatkan faedah dalam masalah itu. Bukan faedah banyaknya ilmu, tetapi pemahaman dari para ulama yang menuliskan tentang bab akidah di situ. Nah, di sini tadfar bihi, maka akan beruntung, memperoleh keuntungan. Kemudian an Waqi' rahimahullah, qal, Waqi' ini gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, la yakmulur rajulu hatta yaktuba amman huwa fawqahu wa amman huwa mithlahu wa amman huwa dunahu. Seseorang itu tidak akan mencapai kesempurnaan dalam ilmu di sini sehingga dia menulis, artinya mengambil ilmu dari orang yang lebih tinggi ilmunya, orang yang sederajat dengan ilmunya, dan orang yang di bawahnya. Artinya meskipun ini orang diketahui orang yang ilmunya di bawahnya, tapi dia catat, ada hal-hal yang baru dia catat, dia dengarkan, kalau ada majelisnya dia dengarkan, dia khusyuk, dia catat. Karena boleh jadi yang dia sampaikan belum pernah kita ketahui. Karena meskipun ilmu itu orang ini mungkin lebih senior, kadang dia membacanya sesuatu yang belum pernah kita baca, sehingga dia bisa mengetahui lebih tentang hal yang kita ketahui. Dan itu para ulama, mereka melakukan seperti yang pernah kita baca. Dia duduk di majelisnya ilmu, mengajarkan ilmu, selesai mengajarkan ilmu bareng bersama muridnya, pergi ke tempat majelis ilmu dan duduk di majelis ilmu yang mengisinya lebih bawah dari dirinya. Dan itu menjadi koreksi ketika kita mendengarkan kajian dari Ustadz Fulan, oh kemarin yang saya pahami salah, ini yang benar, oh ini. Atau nanti kita bisa menambahkan hal-hal yang lainnya itu.
Jadi juga di sini ada faedah bahwasanya orang yang sempurna ilmunya yaitu orang yang tidak sombong dan tidak merasa dirinya sudah sempurna ilmunya. Justru seseorang merasa ilmunya sempurna menunjukkan dia tidak sempurna. Wa fi hikmati Luqman alaihissalam, yakni di antara pengajaran Luqman al-Hakim, Luqman yang bijaksana, beliau mengajarkan beberapa hikmah, beberapa kebijaksanaan. Yakni di antara ungkapannya, innal aliman hakima, seorang yang alim, berilmu, yang bijaksana, yad'un nasa ila ilmihi bis-samti wal waqar. Ia mengajak manusia untuk mempelajari ilmunya dengan cara dia diam dan dengan sikap tenang. Apa maksudnya? Orang yang berilmu, yang hakim ini tidak mengajari orang dengan sini ikut saya, enggak, tapi dia melakukan untuk dirinya di hadapan orang lain sehingga orang lain belajar darinya, mencontoh perbuatannya. Dan itu lebih melekat ketika kita melihat orang yang alim, misalnya guru kita, dia apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan yang tidak ditujukan kepada kita atau yang dia kerjakan, itu menjadi teladan dan akan menjadi pengingat. Seperti Nabi SAW berwudu, dilihat oleh para sahabatnya, dan para sahabatnya mempelajari wudunya Nabi, bukan Nabi mengajarinya. Ini coba contoh, lihat, aku mau wudu, kau coba lakukan. Tidak, tapi beliau melakukan dan membiarkan para sahabatnya melihatnya. Sama ketika beliau mengajarkan sholat, beliau cukup mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat, dengan diam, dengan tindakan, dengan tenang. Nabi mengajarkan para sahabat untuk melaksanakan haji yang benar. Khudhu anni manasikakum, ambil dariku tata cara manasik ibadah umrah dan haji kalian. Dan itu yang banyak ditelurkan, kecuali hal-hal yang memang harus disampaikan melalui lisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa innal alimal akhraqa yatrudun nasa an ilmihi bil hadar wal iktar. Ini juga maksudnya bisamti wal waqar, dengan tenang, maksudnya tidak terburu-buru. Mengajarkan ilmu itu ya tidak terburu-buru, harus dengan tenang, maknanya tidak terlalu banyak, sedikit-sedikit yang disampaikan. Wa innal alim, dan sungguhnya orang yang berilmu, al-akhraq itu yang ngomong terus itu, ya trudun nasan ilmi, ini justru membuat orang itu lari dari ilmunya. Capek, mungkin saya kayak gini nih saya kalau sudah ngomong ini orang-orang jenuh. Waduh, ini dowo temen Ustaz. Menjadi nasihat buat kita. Ya trudun nasal ilmi bil hadar wal iktar. Al hadar itu nerocos terus, ngomongnya cepat, nerecel itu bil hadar. Wal iktar, dan banyak kali yang diomongkan masalahnya ini itu disampaikan semua sehingga orang itu hebat ini, hebat. Tapi nggak ingat apa-apa yang disampaikan, hanya secuil, satu dua, nah itu hakikatnya. Nah, Nabi SAW hampir dalam banyak sabdanya pendek-pendek, bahkan memiliki metode yang indah-indah, banyak sekali, menyebutkan 3 hal, 5 hal, 4 hal, 2 hal. Memang kadang sekali waktu beliau nyampaikan hal yang panjang, seperti kisah Isra dan Mi'raj misalnya, atau apa yang sejenisnya, ada yang banyak, tapi tidak jarang sekali. Pernah Nabi menjelang akhir hayatnya, mungkin beliau mengulas kembali dari mulai ba'da subuh sampai maghrib, tidak berhenti kecuali untuk sholat. Mungkin di Ramadan, wallahu ta'ala alam, gak disebutkan, sampai dikatakan oleh Abu Dzar dan juga Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhuma, bahkan sampai sayap burung terbang di udara pun disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hafalannya kuat maka dia akan bisa ingat banyak, orang yang hafalannya kurang ya dia hanya bisa menangkap apa yang dia hafal. Nah, itu
Itu ibaratnya nabi-nabi di situ mengumpulkan para sahabatnya seluruhnya, sehingga mereka yang hafal bagian ini dilengkapi oleh mereka yang hafal di bagian yang lainnya, saling menyempurnakan. Naam. Yakfina hadza, kita cukupkan sampai di sini, insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.